Lebih dari 10.000 tentara Israel dilaporkan mengalami gangguan kejiwaan berat akibat perang berkepanjangan di jalur Gaza. Bukan rumor, bukan propaganda. Ini laporan media Israel sendiri. Trauma perang, stres ekstrim, penolakan bertugas, hingga kasus bunuh diri mulai mencuat ke publik. Bahkan perwira berpangkat mayor dan letnan kolonel ikut masuk daftar perawatan mental. Hanya 42% perwira IDF yang mau lanjut bertugas. Pasukan cadangan mulai membelot. Pemerintah Netanyahu tetap ngotot lanjut perang. Apakah ini tanda IDF mulai runtuh dari dalam? Apakah perang Gaza sudah melewati batas kemampuan manusia? Penasaran kisah selengkapnya? Dengerin ceritaku sampai selesai. Lebih dari 1 tahun sejak serangan besar-besaran militan Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023, dampak psikologis perang di jalur Gaza mulai menampakkan konsekuensi serius di tubuh militer Israel. Sejumlah laporan media nasional Israel dan lembaga kesehatan menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 prajurit pasukan pertahanan Israel, Israel Defense Forces (IDF), kini mengalami gangguan kesehatan mental akibat trauma perang yang berkepanjangan. Data tersebut pertama kali mencuat melalui laporan Haaretz dan The Times of Israel yang mengutip sumber dari Kementerian Kesehatan Israel serta unit kesehatan mental militer. Disebutkan bahwa ribuan tentara, baik dari pasukan reguler maupun cadangan, menjalani perawatan intensif akibat gangguan stres pasca trauma, PTSD, depresi berat, kecemasan kronis, hingga gangguan perilaku agresif. Trauma ini tidak muncul dalam ruang hampa. Operasi militer Israel di jalur Gaza berlangsung dengan intensitas tinggi, melibatkan pertempuran jarak dekat di wilayah padat penduduk, serangan roket berulang, serta eksposur terus-menerus terhadap kematian rekan satuan dan warga sipil. Kondisi tersebut, menurut para psikiater militer, menciptakan tekanan psikologis yang jauh melampaui standar konflik konvensional. Krisis ini menjadi perhatian publik setelah terjadi insiden serius di luar medan perang. Seorang prajurit IDF dilaporkan menyerang awak kabin dalam sebuah penerbangan sipil, memicu penyelidikan internal dan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi mental prajurit aktif. Kasus tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa trauma perang tidak hanya berdampak di garis depan, tetapi juga terbawa ke ruang sipil, menciptakan risiko keamanan baru. Lebih mengkhawatirkan lagi, sejumlah laporan internal IDF mengungkap adanya peningkatan kasus bunuh diri di kalangan prajurit sejak dimulainya operasi darat di Gaza. Meskipun militer Israel tidak merilis angka resmi secara rinci, beberapa pejabat senior, termasuk Kepala Staf IDF Herzi Halevi, secara terbuka mengakui bahwa kesehatan mental kini menjadi salah satu tantangan utama institusi militer. Dalam sebuah pernyataan kepada Parlemen Israel, Knesset, pejabat pertahanan menyebutkan bahwa hanya sekitar 42% perwira militer yang menyatakan kesediaan untuk melanjutkan tugas tempur setelah rotasi operasi di Gaza berakhir. Angka tersebut menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan periode sebelum konflik dan mencerminkan kelelahan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan rotasi pasukan. Fenomena penolakan bertugas juga meluas ke pasukan cadangan, komponen vital dalam doktrin militer Israel. Banyak reservis yang secara terbuka menolak panggilan tugas lanjutan dengan alasan kondisi mental dan tekanan keluarga. Beberapa di antaranya bahkan mengajukan permohonan resmi untuk dibebas tugaskan permanen dari peran tempur. Yang paling mencolok, daftar prajurit yang mengalami gangguan mental tidak hanya diisi oleh personel berpangkat rendah. Laporan internal menunjukkan bahwa sejumlah perwira menengah, termasuk mayor dan letnan kolonel, turut menjalani perawatan psikologis. Fakta ini menantang narasi resmi pemerintah Israel yang selama ini menekankan kesiapan dan ketangguhan moral angkatan bersenjata. Di tingkat politik, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terus mempertahankan garis keras terhadap Gaza dengan menegaskan bahwa operasi militer harus dilanjutkan demi keamanan nasional. Namun, tekanan dari dalam negeri kian menguat. Keluarga prajurit, organisasi veteran, dan kelompok kesehatan mental mulai mempertanyakan harga sosial dari perang yang tidak memiliki kejelasan tujuan akhir. Sementara itu, komunitas internasional menyoroti krisis ini sebagai indikator dampak kemanusiaan yang lebih luas dari konflik Gaza. PBB dan sejumlah organisasi hak asasi manusia
menilai bahwa beban psikologis tentara mencerminkan intensitas dan karakter destruktif perang yang juga berdampak jauh lebih besar pada warga sipil Palestina. Krisis kesehatan mental di tubuh IDF kini menjadi variabel geopolitik yang tidak bisa diabaikan. Kekurangan pasukan bukan semata akibat korban jiwa atau luka fisik, melainkan akibat kelelahan psikologis kolektif yang menantang keberlanjutan strategi militer Israel sendiri. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasarnya bukan lagi soal kapasitas senjata, melainkan batas daya tahan manusia dalam konflik yang terus diperpanjang oleh keputusan politik. Seiring memburuknya kondisi psikologis prajurit, tekanan terhadap kepemimpinan politik Israel meningkat tajam. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang sejak awal konflik mengadopsi pendekatan militer maksimalis menghadapi dilema strategis yang kian nyata. Di satu sisi, ia mempertahankan narasi perang eksistensial melawan Hamas untuk menjaga koalisi politiknya yang didominasi kelompok sayap kanan. Di sisi lain, data internal militer menunjukkan bahwa kapasitas tempur Israel terkikis bukan oleh kekalahan di medan perang, melainkan oleh kelelahan mental pasukan sendiri. Beberapa analis pertahanan Israel, termasuk Amos Harel dari Haaretz, menyebut situasi ini sebagai krisis diam-diam yang berpotensi lebih merusak dibanding kerugian material. Dalam analisisnya, Harel menegaskan bahwa tentara yang secara fisik lengkap tetapi secara mental runtuh tidak dapat mempertahankan keunggulan militer jangka panjang. Pernyataan ini secara implisit menyoroti kegagalan kepemimpinan sipil dalam memperhitungkan batas psikologis prajurit. Pemerintah Israel berupaya merespons dengan memperluas anggaran layanan kesehatan mental militer dan menambah jumlah psikiater lapangan. Namun, langkah tersebut dinilai bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar masalah. Konflik yang tidak memiliki peta jalan politik yang jelas membuat setiap upaya pemulihan mental bersifat sementara. Prajurit yang selesai menjalani terapi berisiko kembali terpapar trauma yang sama ketika dikirim ulang ke Gaza. Di tingkat internasional, krisis ini mulai dibaca sebagai indikator melemahnya keberlanjutan operasi militer Israel. Laporan-laporan intelijen barat yang dikutip media Eropa menyebut bahwa penurunan kesiapan tempur IDF menjadi bahan diskusi di lingkaran NATO dan Uni Eropa. Beberapa diplomat senior Eropa, meski tidak menyampaikannya secara terbuka, mengakui bahwa tekanan psikologis di tubuh militer Israel dapat mempercepat tuntutan gencatan senjata. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui pelapor khusus untuk kesehatan mental dalam konflik bersenjata menegaskan bahwa kondisi tentara Israel mencerminkan intensitas kekerasan yang ekstrim dan berulang. Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik tidak langsung terhadap strategi militer yang mengandalkan operasi skala besar di wilayah sipil padat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap semua pihak, termasuk prajurit sendiri. Di dalam negeri Israel, dampak sosial mulai terasa. Masyarakat sipil menyaksikan meningkatnya jumlah veteran muda yang mengalami gangguan mental, kesulitan beradaptasi kembali ke kehidupan normal, dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara. Fenomena ini memunculkan kembali trauma kolektif pasca Perang Lebanon dan Intifada kedua, ketika generasi prajurit sebelumnya menghadapi nasib serupa tanpa dukungan memadai. Krisis ini juga menggerus mitos lama tentang ketangguhan absolut IDF. Selama puluhan tahun, militer Israel diproyeksikan sebagai kekuatan yang bukan hanya unggul secara teknologi, tetapi juga solid secara moral. Namun, fakta bahwa ribuan prajurit, termasuk perwira menengah, menolak kembali ke medan tempur menunjukkan bahwa narasi tersebut tidak kebal terhadap realitas psikologis perang modern. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi mengubah keseimbangan geopolitik kawasan. Musuh-musuh Israel, baik negara maupun aktor non-negara, membaca sinyal kelelahan ini sebagai celah strategis. Sementara itu, sekutu-sekutu Israel di barat dihadapkan pada dilema, terus mendukung operasi militer yang semakin mahal secara manusiawi, atau mendorong solusi politik yang selama ini ditunda. Dengan demikian, krisis kesehatan mental lebih dari 10.000 tentara Israel bukan sekadar isu medis atau internal militer. Ia adalah cermin dari keputusan politik yang memperpanjang konflik tanpa batas waktu yang jelas. Selama perang di jalur Gaza diperlakukan sebagai instrumen politik domestik, bukan sebagai masalah yang membutuhkan penyelesaian strategis dan diplomatik, beban psikologis ini akan terus bertambah.
dan pada akhirnya membebani stabilitas negara itu sendiri. Krisis kesehatan mental yang menimpa lebih dari 10.000 tentara Israel menegaskan satu realitas yang kerap disangkal dalam narasi resmi perang. Kekuatan militer modern tidak hanya ditentukan oleh persenjataan dan teknologi, tetapi oleh ketahanan psikologis manusia yang menjalankannya. Trauma mendalam akibat operasi berkepanjangan di jalur Gaza telah menggerus kesiapan tempur IDF dari dalam, memunculkan penolakan bertugas, meningkatnya kasus bunuh diri, serta melemahnya struktur komando